Pemirsa, salah satu dari tersangka kaki tangan gembong narkoba Freddy Pratama adalah selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Adelia dikenal dengan julukan Ratu Narkoba. Pada 26 Agustus lalu, Adelia diamankan oleh Polda Lampung. Penangkapan ini berawal dari pemeriksaan tersangka Fajar Reskianto pada bulan Maret 2023. Dari pemeriksaan tersebut muncul nama David, suami dari Adelia, yang merupakan bandar narkoba dan sudah ditangkap pada 2017 silam. Polisi juga menyita sejumlah asetnya, mulai dari rumah, minimarket, 13 unit mobil mewah hingga perhiasan. Dan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika menyatakan Adelia atau APS ini menjadi pihak yang menerima dan menikmati hasil kejahatan narkotika yang dilakukan oleh suaminya. Bagaimana progres pengusutan gembong narkoba internasional yang terafiliasi dengan Freddy Pratama ini? Kita akan tanyakan langsung dengan Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa. Pak Mukti, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak Mukti, ini dari 39 orang ya Pak yang ditetapkan jadi tersangka. Mereka punya latar belakang apa saja, Pak? Ya, mereka punya latar belakang sebagai perannya masing-masing, Mbak ya. Ada yang sebagai penguasa wilayah barat, yaitu saudara A, dan penguasa wilayah barat adalah saudara K, penguasa wilayah timur adalah saudara B, saudara A. Saudara K sebagai barat adalah Sumatera, Jawa, untuk wilayah timur adalah Kalimantan dan wilayah Sulawesi. Itu adalah saudara A. Ya. Nah, dan sekarang yang belum ditangkap adalah Freddy. Ini apakah dia big boss dari gembong narkoba lain selain yang ditangkap oleh polisi kemarin, Pak? Betul, beliau adalah big boss dari narkoba dari tahun 2009, di mana modus operandinya adalah merupakan tes Cina, Mbak. Jadi semua kasus narkoba yang masuk ke Indonesia adalah dengan modus tes Cina adalah yang dikepalai oleh Freddy Pratama yang mengendalikan peredaran di Indonesia melalui Thailand, di mana dia punya kaki kurir di Malaysia dan di Jakarta dan di Sulawesi Selatan, Mbak. Jadi Pak Mukti, yang digunakan modus operandinya adalah dengan mengganti kemasannya berbentuk teh Cina. Hanya itu saja kah sampai hari ini masih dilakukan? Ya, betul. Jadi gini, modus mereka dia ambil dari Laos, ya, dari Laos, di packagingnya di Thailand dalam bentuk teh Cina, terus dilempar melalui jalur Malaysia. Dari Malaysia baru mereka buang ke Indonesia, Mbak. Begitu, dia di Indonesia, begitu, Pak. Dengan modus-modus teh Cina ini adalah big boss-nya adalah Freddy Pratama. Sejauh ini sudah bisa dideteksi belum Pak keberadaan Freddy Pratama ini? Sudah, Mbak, sudah ada. Kita tetap aja mendeteksi dengan polisi Thailand dan imigrasi Thailand. Kita sudah prediksi di mana Freddy Pratama. Cuma kita cari momen tepat untuk melakukan penangkapan. Karena kalau melalui jalur resmi, Freddy Pratama tidak mungkin keluar dari wilayah Thailand karena telah terbit red notice. Ya, yang pertama red notice, yang kedua semuanya sudah disekal, Mbak. Kecuali dia keluar Thailand melalui jalur-jalur yang siluman atau jalur gelap. Ini kan dia Freddy sudah buron sejak 2014, kemudian sudah ada Interpol, ada DIE, ada polisi Indonesia juga. Mengapa bisa sampai polisi jadi susah sekali menangkap buron ini? Ya, karena modus operandi ini, Pak. Modus operandi Freddy ini sangat canggih. Ya, dia melakukan percakapan melalui BlackBerry Messenger, ya, di mana sangat sulit terjangkau oleh kita. Dan alhamdulillah setelah kita mengetahui modus operandinya, kita bisa tarik ke belakang bahwa semua kegiatan operasi yang melalui Messenger adalah dikuasai oleh Freddy Pratama, Mbak. Yang kedua, masalah sistem keuangan juga mereka sudah canggih. Ya, mereka menggunakan KTP palsu untuk mengukur rekening di bank dan mengambil token. Di mana token ini dikirim ke Thailand dan Freddy bisa mengendalikan keuangannya melalui token di Thailand, Mbak. Oke, dan juga ada peran Interpol, ada DIE juga ya Pak di dalam pengusutan kasus ini. Nah, bantuan apa yang sudah dikasih sejauh ini, Pak?
Ya oleh Interpol kita sama-sama kita udah taruh anggota di Thailand kurang lebih 1 bulan ya, kita gabung dengan Interpol, kita gabung dengan DEA ya, sama-sama untuk mencari anggota, mencari proyek pertama di sana Mbak. Ya sampai sekarang juga kita tetap menjalin hubungan dan kita juga diberikan kewenangan untuk bergabung dengan mereka di Thailand Mbak. Ya. Oke. Pak Mukti, ini juga ada selebgram yang ditangkap di dalam kasus ini. Sebenarnya peran selebgram ini apa Pak Mukti sejauh ini? Ya, peran selebgram adalah dia yang mengatur peredaran keuangan narkoba dari suaminya yang sudah di lapas, Mbak. Ya, yang kemarin dibantu atas bantuan di lapas, kita bisa mengambil suaminya dan itu terbuka bahwa selama ini keuangan yang dilakukan oleh selebgram adalah keuangan narkoba semua, Mbak. Begitu. Uang narkoba yang digunakan oleh mereka mengatur penjualan dan pembelian sehingga yang bersangkutan kita tahan. Oke, apakah asetnya disita juga dijerat dengan TPPU, Pak Mukti? Ya, betul Mbak. Semuanya disita dan dijerat dengan TPPU, Mbak. Ya. Oke, adakah kemungkinan ini muncul lagi tersangka lain atau mungkin muncul lagi ada selebgram lain? Kita masih lidik Mbak, kita masih dalami. Ini belum berhenti. Ini adalah permulaan langkah kita untuk mengungkap jaringan ini, Mbak. Insya Allah dengan terungkap jaringan ini, maka pemasukan barang-barang haram ke Indonesia lebih berkurang atau tidak sama sekali, Mbak. Ya, ini bukan yang pertama. Ini adalah yang saya ulangi. Ini bukan yang terakhir. Ini adalah yang pertama kali kita bongkar dan ini akan terus berlanjut sampai ke akar-akarnya, Mbak. Karena selain juga kita melakukan lagi lidik tambahan untuk PPPU-nya, Mbak. Baik, Pak Mukti, ini aset yang disita angkanya luar biasa besar 10,5 triliun. Ini yang disita ini adalah nominal dari mana saja 10,5 triliun ini? Itu hasil daripada gabungan semua barang-barang yang kita tangkap, Mbak ya. Dari mulai tahun 2020 sampai dengan 2023, total asetnya adalah kurang lebih 10,5 triliun, Mbak. Jadi itu adalah total aset ya Pak Mukti ya. Nah yang digagalkan peredarannya oleh polisi adalah 10,2 ton sabu. Pak Mukti, ini peredaran yang dimaksud adalah dalam satu kali dikirim ke Indonesia atau ini merupakan akumulasi Pak Mukti? Ini akumulasi Mbak dari tahun 2020 sampai tahun 2023 Mbak. Ya. Oke. Kemudian Pak Mukti, ada barang bukti apa lagi yang kemudian diungkapkan kemarin pada saat selain ditemukan 10,2 ton sabu ini? Ya, itu ada juga uang kemarin yang sudah disita kurang lebih 65 miliar, Mbak. Terus ada aset rumah dengan total semuanya, ada mobil juga dengan total semuanya adalah 273 miliar, Mbak, yang diambang untuk layar pertama. Ini layar pertama, nanti akan ada layar kedua lagi yang kita lidik, Mbak. Oke, dan sejak 2020 sampai 2023, pihak kepolisian terima 408 kasus. Ini ada penambahan angka lagi tidak, Pak Mukti? Nanti di layar kedua kita lihat lagi, Mbak, apakah ada lagi yang berhubungan dengan ini. Kita langsung lakukan lidik baru, Mbak. Kita lebih fokus kepada TPPU, walaupun BB sudah tidak ada, tapi kita bisa memproses ini dengan kasus TPPU, Mbak. Baik. Jadi ini masih diteruskan penyelidikannya. Ini bukan jadi yang terakhir, tapi ini sudah jadi yang paling besar dalam sejarah ya Pak Mukti ya. Terima kasih. Betul. Dirtipit Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.